Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kita rahayu. Kenalkan, nama saya Panji Pratama Suwardani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan nomor induk mahasiswa 40040324620020. Pada video kali ini kita akan menggunakan scan yaitu komunikasi SPI, yaitu SPI Bus dan Dual MCU Communication. Jadi ini pada modul ini kita akan membahas prinsip, mode, perangkat dan praktik integrasi SPI atau Serial Peripheral Interface pada sistem embedded modern. Nah, praktiknya kita SP32 dan STM32 dan menggunakan LCD TFT yang komunikasinya itu SPI ya teman-teman. Nah, terus juga selain itu kita menggunakan perangkat SPI yang lain, yaitu ada SD card, terus yang tadi ya OLED tadi kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga desain akuisisi data dan selainnya. Oke, kita lanjut aja next ke dasar SPI. Dasar SPI bus. SPI Serial Peripheral Interface adalah protokol serial sinkronus full duplex yang umum dipakai untuk komunikasi antar MCU dan peripheral cepat. Nah, arsitekturnya sederhana, yaitu satu master untuk mengontrol clocknya atau SCK-nya dan memilih shelf melalui CS atau SS. Datanya bergerak simultan pada dua jalur, yaitu MOSI atau Master Out Shelf In dan MISO. Jadi ada MOSI sama MISO. Kalau MISO itu Master In Shelf Out, jadi masternya masuk, shelfnya keluar gitu. Nah, MOSI kita jelasin MOSI sama MISO dulu. Nah, kita yang jelasin ke MOSI dulu. MOSI itu apa? MOSI mengirim data dari master ke shelf. Pada transfer byte, master men-shift keluar bit MSB atau LSB tergantung modenya. Sedangkan kalau MISO itu jalur data dari shelf kembali ke master atau full duplex, memungkinkan master mengirim perintah sementara menerima data dari shelfnya. Terus ada SCK, yaitu clock utama clock utama yang disediakan oleh master. Semua sampling dan shifting data disinkronkan terhadap tepi clock sesuai CPOL dan atau CPLHA. Nah, CS atau SS, chip select atau active low, master menurunkan CS atau clock-nya atau clock speed-nya untuk memilih slave tertentu. Desain multi slave sederhana menggunakan 1 CS per device. Kelebihannya kecepatannya tinggi, latensinya rendah, kontrol penuh terhadap timing. Kekurangannya membutuhkan lebih banyak pin CS untuk banyak shelf dan tidak memiliki addressing built-in yang berbeda dengan I2C yang sedikit addressingnya ya teman-teman dan pinnya. Oke, kita next. Ini ada CPOL, CPH dan mode SPI. Ini secara ringkas aja teman-teman. Jadi ada dua parameter yang penting menentukan data di sampling dan di shift. Untuk clock polarity menentukan level idle atau SCLK. 0 itu sama dengan low, 1 high ya teman-teman. Sedangkan CP hanya itu clock pass menentukan tepi clock mana yang dipakai untuk samplingnya. Kayak gitu. Mode SPI ada mode 03 kayak kapabilitas perangkat bergantung konfigurasi ininya. Nah, di sini misalkan ada mode 0, 1, 2, 3. Nah, ini tergantung dengan samplingnya juga atau CPLL atau CPLH-nya itu kondisinya 0 atau 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri.
Di sini sampling rate-nya itu juga tergantung dari mode-modenya. Nah, tabel kompatibilitas berikut menentukan mode yang umum dipakai per device-nya itu yang mana. Tapi di sini teman-teman bisa teman-teman lihat datasheet untuk mode default dan timing spesifikasi gitu. Nah, di sini untuk micro SD card itu ada mode 0, ini yang kita pakai itu SPI mode for SD typical mode 0. Terus ada yang OLED-nya teman-teman ini SSD 1306, ini mode 0, 8 bit comments mode 0. Nah, ini dan sebagainya itu bisa dilihat. Nah, penjelasan mendalam tentang CPOL atau CPAH dan CPAH. Ilustrasi praktisnya. Untuk memilih mode yang benar, pahami implikasi pengambilan sampel. Jika device mengeluarkan data pada tepi yang sama dengan sampling master, gunakan CPHA yang sesuai. CPHA yang sesuai. Berapa periperal mengharuskan data stabil sebelum tepi sampling. Hal ini mempengaruhi minimum SCLK periodnya. Berikut contoh praktis, misalkan mode 0, berarti CPOL-nya sama dengan 0, CPHA-nya 0. Nah, ini populer untuk flash dan SD card. Nah, kalau misalkan sampling pada rising edge itu mode 3, jadi CPOL-nya sama dengan 1, CPHA-nya sama dengan 1. Nah, beberapa sensor toleran terhadap mode ini sering dipakai bila idle high diperlukan. Nah, jadi kayak kenalin device-nya dulu, baca datasheet-nya, temuin dulu timing dan default CPOL atau CPH-nya. Terus yang kedua, setting pada driver MCU-nya, konfigurasi SPI di hal atau drivernya, kayak baud rate-nya, CPOL-nya, CPA-nya, dan MSB atau LSB-nya. Terus verifikasi logic analyzer, pantau SCLK, MOSI atau MISO, terus CS-nya juga untuk memeriksa bit framing dan tepi samplingnya. Nah, di sini dengan catatan beberapa perangkat seperti SD card memerlukan fase inisialisasi khusus untuk clocking lebih dari 74 SCLK tanpa SC rendah sebelum masuk ke mode SPI. Seperti itu. Nah, device SPI fungsi dan mode rekomendasi. Nah, ini ada fungsi-fungsinya, device-nya. Yang micro SD card ini file sistem penyimpanan besar. Nah, ini modenya, ini rekomendasi mode 0. Jadi inisialisasi 80 lebih clock cycle sebelum CMD 0. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini device-nya, rekomendasi dan fungsi utamanya itu apa saja. Oke, untuk persingkat waktu juga kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, STM32 atau ESP32 ini untuk arsitektur SPI dan fiturnya. STM32 microcontroller, jadi dia juga memiliki keunggulan ya teman-teman. Di sini variasi sebenarnya tergantung jenisnya, kan microcontroller STM32 juga itu banyak jenisnya lagi. Yang saya pakai itu, yang saya gunakan itu STM32F1. Nah, di sini jadi ada variasi serinya. Misalkan di sini ada F4, F7 sama L4. Nah, di sini kalau misalkan itu ada hal SPI. Jadi di STM32 Cube itu memudahkan inisialisasinya. Kayak kita bisa atur kayak DMH-nya untuk high clock output non blocking transfer. Terus ada modenya, ada pooling, interrupt, DNA dan lainnya. Terus ada register low level
CR1 atau CR2, SRDR, CCR untuk konfigurasi timingnya. Nah, sedangkan untuk ESP32 itu dia keunggulannya bisa WiFi sama Bluetooth. Nah, untuk SPI 2 atau HSPI dan SPI 3 itu hardware cross controller, jadi fleksibel GPIO matrix. Pin SPI dapat dipetakan ke hampir semua pin GPIO pada ESP32. Nah, misalkan kita pakai ESP IDF, SPI master dan atau slave-nya driver, termasuk ke DMA support, terus juga fitur khusus kayak quad atau quad SPI flash interface atau SPI slave mode untuk per MCU-nya. Mempengaruhi penggunaan SPI 2/3-nya seperti itu. Nah, di sini ada juga pembahasan FreeRTOS dan penanganan error pada SPI. Jadi saat SPI diakses ada beberapa task. Untuk sebelum itu, maaf teman-teman, kita integrasi ke perangkat SPI dulu, kayak alur datanya dan penggunaan kasusnya itu seperti apa. Nah, skema umum untuk integrasi SPI dalam sistem akuisisi atau embedded itu kita pakai yang namanya pertama sensor ADC dulu. Terus jadi ada MCU, kayak misalkan kita pakai microcontrollernya seperti apa. Misalkan kita pakai kasusnya STM32. Nah, terus habis itu dia akan menyimpan ke lokal, ke internalnya si microcontroller itu ya teman-teman. Terus atau ke SD card. Terus habis itu diterusin ke tampilan OLED-nya. Nah, sekarang udah habis itu ke gateway ESP32 untuk upload monitoring seperti itu. Jadi aku ulangin ya teman-teman, ada ADC untuk sampling analog multipolar channel, gunakan kayak DMA atau pada MCU untuk menyalakan CPU overhead pada sampling tertentu. Terus ada DAC untuk menghasilkan sinyal analog kalibrasi output atau output control kirim 16 bit. Terus ada SD card kayak FAT fly system untuk digunakan untuk logging besar gunakan wire leveling dan buffering untuk mencegah write amplification. Terus ada OLED feedback real time, ringkasan matrix, status koneksi, alarm, batas refresh untuk menghemat bandwidth SPI kayak gitu. Nah, aku sebelumnya udah bilang ada FreeRTOS penanganan error pada SPI. Saat SPI diakses dari beberapa task pada FreeRTOS, pola desain harus menjamin safety dan throughput. Gunakan mutex untuk eksklusif akses bus, untuk antrian data, dan DMA transfer efisien. Error handling harus mencakup timeout, retry, dan recovery sequence. Terus SPI mutex binary semapur atau mutex mencegah dua task mengakses bus bersamaan. Terus ada QQ communication. Ini task sensor mendorong data ke QQ, kayak transfer SPI oleh guided IO task menjaga urutan dan koneksistensi. Terus ada DMA transfer mengurangi beban CPU, kombinasi antar interrupt untuk menandai selesai. Terus ada error handling dan recovery, timeout pada transfer reset peripheral SPI. Nah, sini ada masalahnya, biasanya ada di no response atau miso twisted. Nah, itu penyebabnya CS-nya salah atau level voltage-nya mismatch. Nah, itu untuk solusinya periksa CS, gunakan level swifter, terus pastikan pull up pada miso. Terus ada data korup. Nah, ini kalau sekian korup biasanya di CPOL atau CPHA-nya, atau bisa noise. Itu solusinya bisa set mode sesuai datasheet, tambahkan filtering atau terminasi. Terus timeout atau long latency itu bisa di boost contention, terus bisa di blocking task.
itu bisa diimplement mutex, gunakan DMA dan prioritaskan IO task kayak gitu. Terus ada SD card, write file, power diff saat ini SD card itu write file, jadi kayak nggak ketulis, itu penyebabnya di power diff saat write, jadi implement power super. Jadi bisa solusinya bisa gunakan power supervision, terus save flush dan journaling atau automatic file nya. Nah, oke, kita langsung ke praktiknya aja ya teman-teman, kita ke implementasinya. Jadi kita percobaan kita menggunakan ESP32 dan STM32, di mana di sini kita menggunakan SPI, komunikasi SPI. Jadi SP32-nya itu sebagai masternya, terus STM32-nya sebagai self-nya. Nah, di sini STM32-nya itu mengirimkan data atau sebuah kayak kiriman data, yaitu kayak tulisan yang dimana di sini masuk nih teman-teman, kayak ya udah data loginnya aja. Nah, di sini dia akan data masuk terus menerus yang bisa kita lihat di terminalnya kayak seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk komunikasi antar microcontroller, dimana di sini kita bisa lihat ESP32 sebagai master dan STM32-nya sebagai self, yaitu dia akan mengirimkan sebuah data ya teman-teman, sebuah angka aja teman-teman, atau data keberapa seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja teman-teman ini. Jadi kita akan menggunakan, jadi pada percobaan kali ini kita akan menggunakan yaitu STFT ya teman-teman. Nah, di sini ada pin-pinnya. Jadi kita menggunakan LCD SP. Nah, di sini ada programnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini kita menggunakan microcontroller ESP32. Nah, itu yang dimana di sini bisa dilihat, kita upload dulu. Nah, di sini kita pakai serial port COM3 teman-teman. Nah, sudah sukses. Nah, dia akan menampilkan sebuah gambar ya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada teknologi rekayasa otomasi seperti yang tadi ya aku bilang ya teman-teman. Sini yang udah tadi percobaan menggunakan LCD TFT dan SD card, lalu ada sensor thermocouple, di mana thermocouple itu membaca suhu sekitar di yang udah aku jelasin sebelumnya. Dia akan mengubah dari analog to digital, terus dari digital ke analog gitu teman-teman. ADC sama DAC nya terus langsung dibaca pakai microcontroller. Nah, dari microcontroller ini komunikasinya pakai SPI. Nah, terus juga microcontroller ini akan mengirimkan datanya ke modul SD card. Nah, modul SD cardnya ini ya terkirim di ini ya teman-teman. Nah, di sini coba teman-teman lihat. Di sini ada tax LCD dan data-data LED-nya. Tax, jadi tergantung fungsi-fungsinya teman-teman. Ada fungsi untuk tax LCD, ada tax untuk DHT seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi untuk yang program ini merupakan program yang kita tadi percobaan yang komunikasi antar microcontroller. Jadi ini program untuk yang STM32-nya atau yang self-nya teman-teman. Jadi si STM32-nya itu mengirimkan sebuah data. Nah, nih di sini STM32 statusnya siap komunikasi dengan ESP32. Nah, di sini ada transfer.
Nih transfer barternya di sini sesuai dengan alamatnya seperti itu. Nah, di sini ada serial printnya mengirim SPI itu. Jadi nanti counter terkirim berapa, datanya berapa, terus RX buffernya, terus ada size of-nya. Di sini ukurannya, teman-teman, ukuran datanya gitu. Oh, maaf ya teman-teman, sebelumnya berarti yang STM32 ini itu sebagai master. Di sini sebagai masternya. Nah, oke, kita lihat yang ESP32-nya itu seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini merupakan program di mana ESP32-nya sebagai self, teman-teman, sebagai istilahnya tuh yang disuruhnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada drivernya pakai apa. Nah, di sini ada GPIO-nya ada MISO, MOSI atau SCLK dan CS-nya yang udah aku jelasin di yang udah jelasin sebelumnya ya teman-teman di PPT. Terus di sini ada text buffernya, di sini ada size-nya, di sini kan ada nih teman-teman bisa lihat di sini menerimanya di berapa, terus ada size of-nya, ini alamatnya ya teman-teman, panjang berapanya seperti itu. Di sini ada setup-nya, di sini menerima ESP oke. Nah, seperti ini untuk program dari si ESP32-nya. Dapat teman-teman lihat di sini. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam saya berbicara, mohon dimaafkan.